memungkinkan untuk dengan mudah memasuki Xinjiang Selatan untuk menegakkan hukum. Namun, keberadaan yang begitu mengerikan pun melihat ke arah gua iblis terlarang dengan ekspresi heran dan terkejut. Ini menunjukkan betapa mengejutkannya perubahan luar biasa di tempat itu. Kamu tahu seharusnya dia dalam keadaan tidur saat ini tetapi dia terbangun tiba-tiba. Setelah ragu sejenak, Kaisar Misterius Gu memutuskan untuk tidak pergi dan menyelidiki. Alih-alih, ia perlahan menutup kelopak mata besarnya lagi seperti baru saja tertidur. Sudah waktunya, sudah takdir. Selama itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan suku Gu, tidak perlu terlalu terlibat agar tidak mendapat masalah. Menurut perjanjian yang dibuat tahun itu, selama 100 tahun lagi berlalu dan tidak ada Kaisar Gu baru yang muncul di klan Gu, Gu ini akan dapat mematahkan kutukan darah dan mendapatkan kembali kebebasannya. Su Meiniang, keturunanmu jauh lebih buruk daripada dirimu dulu. Kuil. Seorang wanita tua dengan rambut putih kulit ayam dan tubuh kurus mengenakan pakaian seorang suci dari suku Gu sedang berlatih dalam pengasingan. Ada kekuatan kekaisaran yang samar tentang dirinya yang terus naik dan turun seolah-olah dia bisa menerobos dan mengambil langkah maju kapan saja tetapi kemudian dia terus jatuh dan mungkin gagal kapan saja. Orang ini tidak lain adalah Sulong, orang suci saat ini dari klan Gu. Pada saat ini dia telah mencapai puncak kultivasi kaisar semu dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar perang tingkat ke-8. Jika dia bisa mengambil langkah ini, dia akan bisa membalikkan warisan garis keturunan klan Gu dan menghindari kematiannya sendiri. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Hancurkan untuk Sein ini. Wajah Sulong penuh dengan keganasan seperti binatang gila yang benar-benar sangat gila. Dengan dimulainya pemilihan orang suci, rentang hidupnya juga mulai menghitung mundur. Begitu seseorang mengambil alih, dia harus menyerahkan hak untuk menggunakan Kaisar Gu. Saat itu dia akan kehilangan Kaisar Gu dan tidak akan mampu menanggung luka tersembunyi yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Saat itu dia pasti sudah mati. Karena alasan ini, dia secara alami ingin menerobos ke Kaisar Perang kelas 8. Begitu dia sepenuhnya mengendalikan Kaisar Gu, dia akan dapat menjadi salah satu orang terkuat dalam umat manusia. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, aura yang terus berkembang di tubuhnya akhirnya membawanya ke ambang kehancuran. Saat ini dia seperti balon yang berlubang mulai kehilangan udara. Tidak. Raungan kesal dan gila bergema di seluruh kuil klan Gu. Jelas dia gagal. Tepat ketika Sulong hampir menjadi gila, kejutan dahsyat dan menakutkan tiba-tiba datang dari luar. Boom! Getaran ini tidak hanya memengaruhi seluruh kuil, tetapi juga seluruh kota Gu dan seluruh perbatasan selatan yang menyebabkan banyak tempat dan bangunan runtuh. Dalam sekejap, jeritan dan tangisan ketakutan terdengar di mana-mana. Banyak orang Xinjiang Selatan yang percaya tahayul langsung gemetar ketakutan sambil berteriak bahwa itu adalah hukuman dari para dewa. Namun getaran itu datang dan pergi dengan cepat dan menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di luar? Sulong orang suci dari suku Gu yang dibangunkan oleh kejadian mendadak itu berteriak keluar. Bang! Seorang pengawal pribadi berlari masuk dengan cepat berlutut dan melapor yang mulia, tampaknya ada gelombang teroris tak dikenal jauh di garis depan selatan. Seluruh garis depan selatan termasuk perbatasan selatan telah terkena dampaknya. Banyak bangunan di kota Gu telah runtuh, untungnya tidak ada yang meninggal. Fluktuasi yang tidak diketahui yang dapat memengaruhi seluruh garis depan selatan dan seluruh perbatasan selatan. Ini bukan lelucon. Anda tahu seluruh Xinjiang Selatan ditambah seluruh front selatan sangat besar sehingga hampir sebesar setengah dari Kekaisaran Donghua. Dalam situasi ini, siapa yang bisa membuat guncangan yang begitu besar di daratan? Ini hampir seperti seseorang mengangkat lempeng benua dan mengguncangnya yang sangat konyol. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan manusia terkuat legendaris pun mungkin tidak dapat melakukannya. Sulong langsung mengerutkan kening menyadari besarnya masalah dan keseriusan situasi tersebut. Untungnya tempat kejadian itu jauh di front selatan. Yang paling panik seharusnya adalah hewan buas asing diikuti oleh pasukan yang ditempatkan oleh Kekaisaran Donghua. Akhirnya giliran Xinjiang Selatan. Seperti kata pepatah, jika langit runtuh, yang tinggi akan menahannya. Jika ada masalah, biarkan orang-orang itu menanganinya terlebih dahulu. Tiba-tiba, pengawal pribadi itu sepertinya teringat sesuatu dan buru-buru mengambil beberapa langkah lebih dekat, merendahkan suaranya, dan berkata kepada Sein suku Gu di depannya. Yang mulia, baru saja orang-orang kami menemukan jejak cacing Gu tingkat kaisar di perbatasan luar perbatasan selatan. Diduga itu adalah Gu kelabang berwajah manusia dari mantan Kaisar Gu. Itu terluka parah dan banyak anggota tubuhnya dipatahkan oleh binatang buas yang ganas. Itu terluka parah dan lemah. Racun kelabang berwajah manusia. Alis Sulong mengendur, matanya menyala dan dia langsung menyadari beberapa peluang dan kemungkinan. Karena tidak ada cara untuk menerobos, maka carilah bantuan dari kekuatan eksternal. Tanda hubung.
Bibi, situasi mendadak ini seharusnya tidak memengaruhi apa yang akan kita lakukan selanjutnya, kan? Sulong Jalang itu tidak akan pernah menyerah. Seharusnya tidak terjadi. Jangan khawatir, pemilihan orang suci mengubah pewaris setiap 20 tahun. Ini adalah aturan leluhur yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Kaisar Gu sendiri. Bahkan jika Sulong berani, dia tidak berani bertindak gegabah dan harus menyerahkan kekuasaan dengan patuh. Melihat tatapan percaya diri bibinya, An Biyu mengangguk tetapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Sebagai orang yang paling mengenal Sulong, dia sangat menyadari taktik keji Jalang ini. Dia pasti tidak akan menyerah dan menyerahkan kekuasaannya. Saat itu pasti akan ada perkelahian lagi. Namun sebagai perbandingan, dia lebih khawatir tentang tuannya yang berada jauh di front selatan. Setelah mengetahui tentang situasi orang itu dari Anya, dia tahu bahwa orang itu pasti Chen Beiyuan. Dan kali ini keributan besar seperti itu secara alami terkait dengannya. Tanda hutan berkabut. Getaran hebat terjadi tiba-tiba. Bahkan tetua agung keluarga Chen dan orang-orang kuat lainnya tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Dalam sekejap, formasi Dewa Penjara 8 arah terpengaruh. Untungnya mereka bereaksi tepat waktu dan menstabilkan formasi jika tidak sesuatu yang serius akan terjadi. Tanda boom. Gua iblis terlarang tanpa udara hitam aneh mulai hancur dan loh-loh batu serta patung-patung di dalamnya mulai runtuh seolah-olah mereka telah kehilangan kekuatan, mereka berubah menjadi bubuk dan melayang pergi bersama angin injak. Sesosok tubuh berpakaian hitam berjalan keluar perlahan. Bab 370 akhirnya mendapatkan buku terlarang dan turun ke hutan berkabut. Chen Beiyuan yang berjalan keluar dari gua iblis terlarang bahkan tidak melihat reruntuhan dan lubang besar yang runtuh di belakangnya dan dia tidak peduli dengan patung besar yang hancur menjadi bubuk. Wajahnya muram, matanya kusam, alisnya berkerut, dan dia tampak berada dalam keterikatan dan kebingungan yang tak terkatakan. Jelas adegan yang terjadi di gua iblis terlarang masih tak terlupakan dan sangat membuatnya terkesan. Kupikir aku bisa mendapatkan buku asli dan buku sihir terlarang terlebih dahulu, tetapi ternyata penuh dengan lebih banyak misteri. Buku sihir terlarang patung misterius, bisikan aneh. Adegan-adegan ini semua mengungkapkan makna yang tidak biasa. Sayangnya sebelum dia dapat menemukan lebih banyak petunjuk, seluruh gua sihir terlarang bersama dengan monumen sihir dan patung batu itu hancur berkeping-keping. Semua petunjuk terpaksa dihentikan. Satu-satunya hal yang meninggalkan kesan mendalam pada Chen Beiyuan adalah suara serak dan perubahan hidup yang jelas bergema di benaknya ketika dia melihat patung iblis tua Chen. Kamu di sini. Adegan ini agak menakutkan. Patung aneh itu sudah tahu tentang kedatangannya. Dan telah menunggunya selama ini. Mungkinkah kemunculan awal buku sihir terlarang disebabkan oleh beberapa faktor manusia yang sengaja menggodanya? Bagaimana patung masa depanku bisa muncul di tanda pisah? Semua ini seperti misteri yang terus-menerus menghantuinya dan membuatnya bingung. Satu-satunya kabar baik yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa dia mendapatkan rune sihir terlarang yang tidak lengkap dan berhasil menyelesaikan kitab suci sihir penekan neraka miliknya sendiri sehingga menjadi kodeks sihir terlarang yang lengkap. Buku terlarang jurang level 9. Buku terlarang jurang level 9 buku sihir terlarang paling misterius dalam karya aslinya catatan santai Dewa Medis Purban. Tidak ada yang tahu asal dan asalnya ia memiliki potensi tak terbatas. Ini adalah satu-satunya metode evolusi, dengan melahapnya ia dapat terus maju ke tingkat yang lebih tinggi dan mendapatkan karakteristik yang lebih kuat. Ki iblis jurang yang dihasilkan oleh buku terlarang ini memiliki efek mendominasi untuk melahap dan menjarah semua hal di dunia. Catatan, konsumsi buku sihir terlarang untuk kemajuan jauh melebihi keterampilan biasa. Setiap kali Anda menerobos wilayah kecil, sumber daya yang dibutuhkan akan meningkat secara signifikan. Karena keterampilan ini terlalu jahat dan sombong, ketika Anda menerobos wilayah besar, itu dapat menarik bencana untuk menghalangi Anda. Buku sihir terlarang ini yang seharusnya muncul di bagian akhir plot sekarang ada di tangannya. Menurut karya aslinya, buku sihir terlarang ini hampir dapat menggunakan keterampilan dan kekuatan supernatural orang lain untuk mengembangkan jiwa mereka, menggunakannya sebagai nutrisi, dan terus-menerus maju dan secara paksa menjarah berbagai kemampuan yang kuat. Ini hanyalah metode seni bela diri yang sangat jahat. Ini memang kitab terlarang dari abis, bahkan kitab iblis penjara sebelumnya seperti grafiti anak kecil dibandingkan dengan itu. Meskipun memiliki beberapa hal baru, itu tampak kekanak-kanakan, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika saya beralih ke berlatih Forbidden Abyss Codex dan mengubah energi sihir penekan penjara saya menjadi energi sihir abis, saya khawatir kultivasi saya akan mengalami kemunduran dan saya akan jatuh ke alam Raja Perang dalam sekejap. Tidak heran iblis tua Chen dalam novel aslinya begitu menakutkan. Dia tak terkalahkan di level yang sama dan dapat membunuh orang di atas levelnya. Semudah menarik pisau untuk memotong air dan dia dapat membunuh ayam dan bebek dengan mudah. Kekuatan energi iblis dan pikiran iblisnya setidaknya 100 kali lipat dari orang-orang di level yang sama.
Bahkan mereka yang berada di level lebih tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Baru setelah mendapatkan buku terlarang, Chen Beiyuan sangat mengerti mengapa Chen Old Demon dalam karya aslinya begitu mendominasi dan bisa mengalahkan putra takdir hingga meragukan hidupnya. Sulit untuk tidak menjadi hebat ketika mempraktikkan teknik yang penuh dengan bak semacam ini. Bahkan dalam pertempuran penentuan terakhir, Chen Lao Mo mampu mencabik-cabik lebih dari selusin dewa yang kuat, meledakkan separuh tubuh putra keberuntungan, dan hampir membalikkan keadaan sepenuhnya. Jika saya ingin beralih ke latihan Forbidden Abyss Codex, memadatkan kekuatan magis bawaan saya, dan naik ke Kaisar Perang, sumber daya dan kesulitan yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Untungnya, ada target yang dapat dijarah dan dilahap tidak jauh dari sini, yang dapat membantu saya. Seorang pejuang tingkat atas yang telah mencapai kekuatan tertinggi setengah langkah, bahkan jika kultivasinya belum dipulihkan, esensi dan darahnya telah layu, dan tubuhnya lemah, tetap merupakan nutrisi yang sangat baik. Tepat ketika Chen Beiyuan memikirkan seorang pria malang tertentu sebagai nutrisi target. Ah Yuan. Bang. Sesosok tubuh gemuk tiba-tiba bergegas dari kejauhan melompat seperti naga menyelam seperti naga dan langsung menyeberangi tebing dan menabrak lengannya naik turun dengan hati-hati memeriksa. Untungnya Chen memiliki fisik yang kuat dan mampu menahan benturan jika itu adalah kultivator lain jika mereka dipukul oleh ini tanpa alasan mereka mungkin akan mati. Hutan berkabut. Kaisar 10.000 racun yang terperangkap dalam formasi Dewa Penjara 8 arah tampaknya lelah mengutuk setelah mengutuk selama beberapa hari berturut-turut. Dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya tetapi memilih untuk menyerah. Dia jatuh meringkuk dengan kepala tertunduk seolah-olah dia tertidur. Jika dia tidak terikat oleh rantai formasi, dia akan ambruk ke tanah seperti tumpukan lumpur. Kelakuan buruknya membuat banyak prajurit keluarga Chen yang sudah lelah dengan celotehannya dan telinganya hampir kapalan diam-diam menghela napas lega. Ada yang tidak beres. Tetua tertua dari keluarga Chen yang duduk dengan teguh di tengah formasi mengerutkan kening dengan ekspresi gelisah yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya. Sejak sebelumnya dia merasa ada sesuatu yang salah seolah-olah sesuatu akan terjadi. Terutama ketika getaran tiba-tiba dan hebat terjadi sebelumnya itu membuat kegelisahannya semakin kuat. Matanya tertuju pada Kaisar 10.000 racun yang sedang bermain busuk jika harus dikatakan sumber kejutan dan bahaya terbesar di sini, tentu saja monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun ini. Sebagai tetua-tetua dari keluarga Chen, Tetua Agung telah hidup selama hampir 300 tahun tentu saja ketika dia masih muda, dia pernah mendengar reputasi raksasa jahat Kaisar Wandu dan tahu bahwa dia bukan orang yang sederhana. Mungkinkah monster tua ini memiliki rencana cadangan? Tepat ketika tetua itu merasa tidak nyaman, dia tiba-tiba merasakan napas yang familiar datang dan hatinya yang tegang langsung rileks. Para pejuang keluarga Chen lainnya sangat gembira ketika mereka merasakan aura familiar yang tidak tersamar itu. Itu aura Tuan Muda. Tuan Muda Beiyuan yang datang. Hahaha, akhirnya datang juga kita akhirnya bisa bernapas lega. Petik, swos. Di mata orang banyak yang terkejut, Chen Beiyuan muncul dari kehampaan sambil memegang tangan Anu, lalu dia mengulurkan tangannya kepada para master keluarga Chen yang hadir, membungkuk dan berkata dengan keras, Beiyuan ingin berterima kasih kepada Tetua Agung dan semua tetua keluarga Chen atas kerja keras mereka selama ini. Hahaha, kamu terlalu sopan, Tuan Muda. Sebagai masa depan keluarga Chen kita, baik karena keluarga maupun kekerabatan, kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Tuan Muda, maafkan saya karena telah membuat masalah untukmu. Ini hanya masalah kecil. Petik 2. Selanjutnya mode bab 371 memadatkan kekuatan magis bawaan. Tidak heran jika banyak anggota keluarga Chen yang kuat hadir, memuji Chen Beiyuan seperti ini. Faktanya, seiring ketenaran Chen Beiyuan menyebar luas, status dan posisinya di keluarga Donghua Chen juga meningkat tajam. Saat ini gengsinya tidak kalah dengan ayah Chen. Bahkan di seluruh keluarga Chen, semua tetua keluarga mengaguminya dan yakin memandangnya sebagai harapan untuk masa depan. Dalam situasi ini, dia masih bisa tetap rendah hati dan mengambil inisiatif untuk berterima kasih kepada mereka sebagai seorang junior yang tidak diragukan lagi membuat kesombongan semua orang yang hadir meledak. Anda tahu ini adalah pria kuat muda dan menjanjikan yang dapat mengalahkan seorang kaisar perang tingkat 8. Tanda hubung, hutan berkabut. Kaisar 10.000 racun yang terperangkap dalam formasi Dewa Penjara 8 arah dan terikat oleh belenggu dan mulai bermain curang tiba-tiba mendengar kata-kata sanjungan dari luar. Dia segera terkejut, berpikir bahwa beberapa monster tua telah datang ke keluarga Chen. Jika ini benar, dia mungkin akan mendapat banyak masalah selanjutnya.
Namun setelah mendengar suara muda itu dan pujian dari para master keluarga Chen, keheranan di hatinya langsung menghilang dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia hanyalah seorang tuan muda dari keluarga Chen, hanya seorang anak muda, kupikir itu adalah dewa dari keluarga Chen, aku hampir takut. Menilai dari suara muda itu, dia masih berusia kurang dari 20 tahun. Bahkan jika dia seorang jenius pada usia ini, akan berlebihan baginya untuk menembus level Raja Perang. Ratusan tahun telah berlalu dan keluarga Chen telah kembali ke masa lalu. Saya hanya setengah langkah menuju yang terkuat. Keluarga Chen tidak mengirim orang kuat tingkat kaisar, tetapi mengirim orang sekecil itu. Namun, Kaisar 10.000 racun sangat meremehkan saat ini. Sejak dia membuka segel, satu-satunya orang yang menarik perhatiannya adalah Lin Xiao. Menurutnya, yang disebut tuan muda keluarga Chen mungkin tidak lebih baik dari cucu angkatnya. Air mata. Formasi itu tiba-tiba merobek sebuah lubang dan dua sosok, satu besar dan satu kecil, masuk dan mendekati Kaisar 10.000 racun. Menginjak-injak, menginjak-injak, menginjak-injak. Suara langkah kaki semakin dekat. Suara muda itu terdengar lagi. Apakah kamu Kaisar 10.000 racun? Ya, kakek adalah Kaisar 10.000 racun. Kaisar 10.000 racun mengangkat kepalanya sedikit, seringai dan cemoohan di wajahnya belum hilang. Aku ingin melihat jadi apa kamu, tuan muda sialan dari keluarga Chen. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat orang yang datang, ekspresinya langsung membeku, matanya membelalak dan dia tampak seperti melihat hantu. Puncak Raja Perang usia tulangmu kurang dari 20 tahun, bagaimana ini mungkin? Tidak, auramu sangat redup dan jiwamu hampir berubah menjadi lautan kesadaran, apakah kamu akan menembus level Kaisar Perang? Tunggu, bagaimana bisa darah dan energimu bahkan lebih mengerikan daripada binatang tingkat 8? Bahkan seekor naga berdarah murni dalam wujud manusia tidak memiliki rasa penindasan fisik yang mengerikan seperti milikmu. Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari manusia purba itu? Tidak heran Kaisar 10.000 racun kehilangan ketenangannya saat ini. Pemandangan di hadapannya terlalu sulit dipercaya. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan telah melihat banyak orang jenius dan penjahat, tetapi dia belum pernah melihat monster seperti ini. Apakah dia masih manusia? Sebelumnya dia berpikir bahwa Lin Xiao adalah generasi muda paling berbakat dan menjanjikan yang pernah dia temui. Namun, dibandingkan dengan monster kecil di depannya, itu bukan apa-apa dan berubah menjadi terang dalam hitungan detik. Dengan bakat yang ditunjukkan oleh monster kecil di depannya ini, tidak akan lama sebelum dia dapat menembus Kaisar Perang dan memasuki alam Kaisar. Tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk bahkan mencapai ambang batas terkuat. Seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, dia memiliki mata yang tajam. Chen Beiyuan terkejut, tetapi wajahnya tidak menunjukkan emosi. Sebaliknya, dia memiliki senyum geli. Tentu saja, beberapa monster tua yang bisa hidup selama ratusan tahun tidaklah sederhana. Di mata mereka, sebagian besar kartu truf saya dapat dilihat sekilas. Namun, pihak lain jelas tidak melihat kartu tersembunyi itu. Jika tidak, mataku mungkin akan keluar dari kepala. Sementara pihak lain menilai dirinya, Chen Beiyuan juga menilai pihak lain. Namun, tatapannya sama sekali tidak disembunyikan dan hampir sangat bersemangat seolah-olah dia sedang melihat semacam makanan. Di bawah tatapan seperti itu, bahkan monster tua Kaisar 10.000 racun yang telah hidup selama ratusan tahun dan mengalami banyak kesulitan merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Tubuhnya gemetar dan dia menggertakkan giginya dan bertanya, hantu kecil, apa maksudmu dengan tatapan itu? Bukan apa-apa, aku hanya ingin meminjam hidup dan kultivasimu untuk membantuku berlatih. Chen Beiyuan tersenyum dengan tenang. Kabut putih yang samar tiba-tiba muncul entah dari mana menutupi seluruh hutan berkabut dan hampir menutupi bagian dalam formasi. Bahkan para tetua agung dan yang lainnya di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Saat berikutnya jeritan histeris Kaisar 10.000 racun tiba-tiba muncul dari kabut putih dan bergema di seluruh formasi penjara Dewa Delapan Arah. Ah 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 ah. Apa ini? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Kultivasi dan jiwaku. Tanda hubung. Karena Anda sudah memilih untuk beralih berlatih kitab terlarang abis dan menggunakannya untuk menerobos ke alam Kaisar Perang. Maka Chen Beiyuan secara alami tidak akan dengan mudah melepaskan batu roh hidup langka di depannya Kaisar 10.000 racun. Bagaimanapun, apakah itu mengubah kultivasinya atau menerobos energi spiritual yang dikonsumsi terlalu besar dalam hal ini, saya hanya akan meminjam kultivasi dan hidupnya. Puncak Raja Perang. Tingkat tinggi Raja Perang. Tingkat menengah Raja Perang. Tahap awal Raja Perang. Chen Beiyuan yang baru saja beralih ke latihan kitab terlarang abis dengan cepat mengubah sejumlah besar energi sihir penekan penjara di tubuhnya menjadi gumpalan energi sihir abisal. Kultivasi saya sendiri mulai merosot dengan gila.
Namun sebelum tingkat kultivasinya jatuh di bawah Raja Perang, sebuah tangan hitam legam tiba-tiba meraih dahi Kaisar 10.000 racun dan mulut jurang yang sangat besar terbuka langsung di telapak tangannya dan mulai menyerap dan menjarah dengan panik. Tingkat menengah Raja Perang. Tingkat tinggi Raja Perang. Puncak Raja Perang. Tingkat kultivasi yang baru saja jatuh mulai meroket dengan liar. Bahkan lebih dari itu terus melambung dan menembus alam yang lebih tinggi. Pada saat ini, Kaisar 10.000 racun yang terperangkap oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya tidak diragukan lagi seperti Mianyang yang lemah. Dia hanya bisa membiarkan Chen Beiyuan menguliti kulitnya dan menarik uratnya dan mengeluarkan lolongan lemah. Saatnya mulai mengumpulkan kekuatan magis bawaanku sendiri. Tanda hubung, sial, aku masih selangkah terlambat. Lin Xiao melihat formasi besar di kejauhan yang ditutupi oleh kabut putih aneh. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan penuh penyesalan. Setelah bersatu kembali dengan Lin Jiu Xiao, reaksi pertamanya adalah menyelamatkan Wandu Emperor, ayah baptisnya. Terakhir kali dia hanya tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko dan akhirnya takut oleh Beiyuan palsu. Tapi sekarang demi masa depan aku tentu ingin bertarung. Tetapi ketika dia mengambil keputusan, bos Chen Beiyuan yang asli tiba. Bab 372 Bunga Iblis Daging dan Tulang, Kaisar Binatang menyerang. Sial, jika bos sebenarnya tidak datang, aku masih bisa campur tangan secara diam-diam, menyebabkan kerusuhan dari luar, menciptakan peluang, dan menyelamatkan kakek murahan, Kaisar 10.000 racun. Tapi sekarang setelah dalang sebenarnya ada di sini, peluang keberhasilan pasti akan sangat berkurang. Menghadapi Chen Beiyuan, kemungkinan kegagalan terlalu besar. Aku sama sekali tidak punya banyak kepercayaan diri. Awalnya, dengan restu dari monster tua ini, Kaisar 10.000 racun, itu akan sangat membantu pengaturan selanjutnya dan membantu Lin Jiu Xiao naik ke puncak keluarga Lin. Apakah Anda ingin mengambil risiko? Guru peri baru saja bangun dan dapat membantu saya sekali ditambah kartu truf itu. Mata Lin Xiao suram dan ekspresinya berubah-ubah. Dia terjebak dalam emosi yang kusut dan mulai menimbang pro dan kontra. Setelah keputusan dibuat untuk mengambil tindakan, dia pasti akan menghadapi monster Chen Beiyuan lagi. Akan baik-baik saja jika berhasil, maka aku dapat menghancurkan iblis di hatiku dan mematahkan rekor tak terkalahkan lawan. Tetapi jika dia gagal dan tertangkap, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Selama pihak lain memberinya kematian cepat, dia tidak akan takut. Tapi dia takut pihak lain akan membuatnya bahagia sepanjang waktu. Itu akan lebih menakutkan daripada membiarkannya mati begitu saja. Tepat ketika dia ragu-ragu dan bimbang, cincin misterius di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara agung dan menawan dari Master Peri tiba-tiba bergema di benaknya. Xiaoer, ada sesuatu yang aneh terjadi di bawah tanah, jangan lakukan apapun dulu. Monster tua, Kaisar 10.000 racun, tidak sesederhana yang kau kira. Orang itu menginginkan nyawanya, jadi bagaimana mungkin monster tua ini hanya duduk diam dan menyerah? Burung hantu ini akan berjuang untuk hidupnya. Mari kita tunggu dan lihat sementara burung berkik dan kerang berkelahi dan nelayan mendapatkan keuntungan. Kaisar 10.000 racun memiliki rencana cadangan. Ekspresi Lin Xiao berubah dan pada pengingat guru peribogang dia menyerbu jiwanya ke tanah dan terus menyusup. Segera mereka menemukan mayat yang dimutilasi yang menggeliat jauh di bawah tanah. Pada saat ini mungkin merasakan bahwa tuannya berada dalam bahaya besar dan mulai menghadapi situasi yang mengancam jiwa, mayat tidak lengkap yang bergerak lambat mulai mengamuk mendaki ke atas dengan panik tubuhnya yang sudah compang camping benar-benar mulai memancarkan aroma aneh yang kuat dan mulai mengembun menjadi bunga daging dan tulang. Saat bunga tulang mulai mengembun, suara yang sudah kuat langsung menjadi substansial menembus tanah dan menyapu ke segala arah. Itu adalah bunga iblis daging dan tulang yang telah lama hilang. Kaisar 10.000 racun sebenarnya memiliki ramuan spiritual kuno ini di tangannya. Chen Beiyuan akan menderita kali ini. Pupil mata Lin Xiao bergetar dan dia mengenali asal-usul sebenarnya dari bunga daging dan tulang itu. Kemudian dia mencibir dengan penuh semangat. Bunga iblis dari daging dan tulang ini hanyalah bunga spiritual biasa yang langka di zaman kuno. Bunga ini tidak dianggap sebagai benda suci, tetapi secara bertahap punah seiring berjalannya waktu. Bunga ini tidak memiliki efek khusus, hanya dapat memancarkan aroma khusus. Aroma khusus ini mungkin hanya aroma yang lebih istimewa bagi manusia. Namun, bagi sebagian binatang buas asing, ini adalah godaan fatal yang dapat membuat mereka kehilangan akal untuk sementara waktu. Pada zaman dahulu, bunga iblis daging dan tulang selalu digunakan oleh para biksu kuno sebagai salah satu alat penting untuk memikat mangsa. Namun masalahnya, tempat ini adalah wilayah binatang buas asing. Menggunakan benda ini di lubang neraka ini seperti menyalakan api unggun di hutan belantara yang gelap. Dalam sekejap, ia dapat menarik orang-orang yang iri yang tak terhitung jumlahnya. Roar, roar, roar. Dalam sekejap ada lolongan dan tanggapan bersemangat dari binatang buas di segala arah dan getaran hebat mulai bergegas dari jauh.
Baunya sangat enak, dari mana bau itu berasal? Apa yang terjadi? Mengapa binatang buas alien di sekitarnya tiba-tiba memberontak? Apa yang terjadi? Tunggu, kenapa hantu-hantu ini datang ke arah kita? Sial, ada yang salah dengan aroma itu. Ada sesuatu di bawah tanah. Benda itu naik. Tanda hubung. Wajah-wajah prajurit keluarga Chen yang menjaga inti dari setiap formasi berubah dan mereka langsung menyadari keanehan itu. Di antara mereka, Tetua Agung yang berada di pusat formasi adalah orang pertama yang menyadari sumber perasaan tidak nyaman sebelumnya. Bang! Mayat yang dimutilasi yang tersembunyi di bawah tanah tiba-tiba keluar dari tanah muncul di dalam formasi dan menabrak formasi Dewa Penjara 8 arah meledak secara langsung dan berubah menjadi genangan lumpur yang mengeluarkan aroma aneh. Dalam sekejap, aroma aneh menyebar ke seluruh hutan berkabut dan meresap keluar dari formasi menyebabkan situasi yang sudah kacau menjadi tidak terkendali. Roar! Serangkaian raungan binatang buas yang dalam, ganas, haus darah, dan mengguncang bumi tiba-tiba datang dari jauh membawa tekanan ganas dari alam kekaisaran. Tampaknya bahkan binatang buas dan alien dari alam kaisar tingkat 8 tertarik oleh aroma aneh dari bunga iblis daging dan tulang. Terlebih lagi, tidak hanya satu tetapi 8 patung yang datang. Walaupun bunga iblis daging dan tulang itu menakutkan, tidak mungkin dikatakan bahwa ia memiliki pengaruh besar pada makhluk buas dan alien tingkat 8 dan dapat membuat mereka kehilangan akal sehat. Tapi benda ini hanyalah sebuah pengantar. Bagaimana mungkin binatang buas dan ras alien yang terbiasa menindas orang lain setuju dengan beberapa tikus kecil yang tiba-tiba masuk ke wilayah mereka? Boom! 8 kekuatan menakutkan tingkat kaisar semuanya menyerang hutan misti secara serempak dengan kebencian kuat yang tak terselubung. Raungan harimau yang ganas terdengar seperti guntur yang menggelegar menembus langit secara langsung menghancurkan awan dan kabut membawa serta keganasan yang tak tertandingi. Beraninya beberapa tikus manusia masuk ke wilayah kami mencari kematian. Boom! Sebuah cakar harimau merah darah besar tiba-tiba jatuh dari langit dan dengan ganas merobek formasi Dewa Penjara 8 arah yang menyebabkan getaran hebat tetapi tidak secara langsung merusak formasi. 8 tentara kekaisaran Sakura yang melayang di pusat setiap formasi masih memiliki nilai tertentu. Semuanya berpegangan pada pusat formasi tetap teguh dan bertahanlah untukku, kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini mengganggu terobosan Tuan Muda. Jangan lupakan pencapaian Tuan Muda sebelumnya. Selama kita menunggu Tuan Muda menerobos, dia pasti akan mampu memimpin kita melewati masa sulit ini. Bahkan jika tidak berhasil, itu hanyalah kematian. Melihat situasinya yang genting, Tetua Agung keluarga Chen tiba-tiba berteriak keras dengan kekuatan sekuat lonceng untuk menenangkan hati orang-orang. Semua prajurit keluarga Chen yang hadir terdiam. Banyak orang bahkan memiliki ekspresi wajah yang penuh tekad dan mereka jelas siap untuk bertarung sampai mati. Tanda hutan berkabut, kabut misterius. Chen Beiyuan duduk bersila di atas lotus hitam yang dipadatkan oleh energi iblis jurang, menutup matanya dan berlatih fokus pada terobosan seolah-olah dia tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Tidak jauh dari sana, seekor naga kecil konyol sedang duduk di tanah sambil mengibaskan ekornya dengan gembira, menatap lurus ke arahnya dan lotus hitam di bawahnya, mata konyolnya penuh rasa ingin tahu. Kaisar 10.000 racun yang terikat di udara dan digunakan sebagai nutrisi tiba-tiba mengeluarkan tawa jahat dan keji. Hehehe, anak laki-laki keluarga Chen, hari ini bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu untuk dikuburkan bersamaku. Bab 373 Kekuatan Magis Bawaan, dia berubah menjadi 3 mayat iblis. Hehehe, anak keluarga Chen, hari ini bahkan jika aku mati aku akan menyeretmu untuk dikuburkan bersamaku. Kaisar 10.000 racun mengeluarkan tawa yang hampir gila, matanya penuh histeria. Tidak heran dia sangat kesal, gila, dan histeris. Dia benar-benar dipaksa tidak berdaya oleh Chen Beiyuan. Bayangkan dia sebagai tiran jahat yang hebat, selangkah lagi menuju yang terkuat yang telah aktif di Donghua selama ratusan tahun. Dia juga terkenal di luar negeri ratusan tahun yang lalu. Dia pernah membantai banyak negara dan memurnikan pasukan mayat beracun. Namun, dia diganggu sedemikian rupa oleh seorang junior. Yang lebih menjengkelkan adalah pemuda terkutuk ini sebenarnya tidak bermain sesuai aturan. Biasanya dia seharusnya disiksa sedikit demi sedikit mencoba memaksanya untuk mengungkapkan manual rahasia kultivasinya, berbagai harta karun yang tersembunyi di berbagai tempat, dan banyak rahasia dari berbagai ras. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu yang kecil, beri dia merek budak dan coba memperbudaknya, itu tidak masalah, dia punya rencana untuk menghadapinya. Siapa yang akan membunuhku sejak awal? Apakah Anda mengerti peraturannya? Apakah ini cara semua anggota keluarga Chen melakukan sesuatu? C. Ketika dia baru saja membuka segel, dia sekering kayu dan tampak seperti mumi, tetapi sekarang dia tampak lebih sengsara dari sebelumnya. Mulut jurang yang besar di telapak tangan hitam besar yang menekan dahinya terus-menerus melahap dan menjarah hidupnya, hampir ingin membunuhnya.
Dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia tidak gila? Siapa yang tidak akan menjadi gila? Karena monster kecil ini ingin dia mati, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Pada saat ini di luar kabut pengurung dewa, formasi dewa penjara 8 arah sedang dikepung dari segala arah. Arus binatang buas dan pasukan alien yang tak terhitung jumlahnya seperti semut yang dengan panik melahap seluruh formasi, mencoba untuk bergegas masuk. Delapan binatang tingkat kaisar tidak menunjukkan niat untuk menahan diri dan kekuatan kekaisaran mereka yang menakutkan terus meletus, menempatkan perisai seluruh formasi dalam bahaya. Formasi Dewa Penjara 8 arah pada awalnya bukanlah formasi pertahanan, tetapi formasi penjara. Sekarang mereka tidak hanya harus menekan kaisar 10.000 racun, mereka juga harus menahan dampak mengerikan yang luar biasa dari luar. Bertahanlah, kamu harus bertahan. Para prajurit keluarga Chen di inti formasi sudah mulai goyah, semangat juang mereka akan terkuras habis dan mereka mulai mengabaikan tubuh mereka dan dengan panik meminum pil peledak untuk menekan potensi tubuh mereka dan menanggung tekanan. Tetua Agung di inti formasi bahkan membakar sendiri esensi darahnya, membakar umur hidupnya. Rambut hitamnya yang terurai mulai memutih seolah-olah dia telah kembali ke penampilan aslinya. Hehehe, aku melewati alam rahasia kuno dan melewati kesulitan yang tak terhitung untuk mendapatkan bunga iblis daging dan tulang ini. Begitu benda ini mekar, akan sulit untuk menghilang selama beberapa jam. Binatang buas dan ras alien di sekitarnya akan terus datang ke sini untuk membunuh dan semua spesies alien akan menjadi gila dan mengalahkanmu. Hahaha, tidak peduli seberapa kuat formasi Anda dengan 8 senjata kekaisaran sebagai inti dari formasi, apa gunanya? Belum lagi gelombang tak berujung dari binatang buas dan ras alien, hanya 8 binatang kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh formasi Anda. Bagaimana mungkin benda mati dibandingkan dengan makhluk hidup? Bocah keluarga Chen, bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menerobos ke kaisar perang, Anda tidak bisa melarikan diri. Kaisar 10.000 racun tahu bahwa Chen Beiyuan berada pada saat kritis memadatkan kekuatan magis bawaannya. Jika dia bisa mengganggu pikirannya dan menghancurkan hati Taoismenya, dia bisa mengganggu jalannya menuju promosi. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain pasti akan mati, dia tetap tidak ingin membiarkannya bersenang-senang sehingga dia terus mengucapkan kata-kata kotor. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah total. Itu karena Chen Beiyuan yang duduk bersila di atas lotus hitam besar tidak hanya tidak berniat untuk diintervensi, tetapi aura yang telah terkondensasi ke puncak di tubuhnya mulai meningkat dengan liar. Boom! Kaisar perang tingkat ke-7. Dalam sekejap dia benar-benar memadatkan kekuatan magis bawaannya sendiri dan menerobos ke kaisar perang kelas 7. Kau tahu bahkan jika para jenius yang tak tertandingi itu ingin memadatkan kekuatan magis bawaan mereka secepat apapun, itu akan memakan waktu beberapa jam. Namun, Chen Beiyuan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Kaisar 10.000 racun yang telah bereaksi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah melihat semacam lelucon dan seluruh tubuhnya mulai bergetar karena kegembiraan. Hahaha, kamu telah memadatkan kekuatan magis bawaanmu dalam waktu yang singkat tanpa pemolesan apapun. Aku khawatir kamu tidak hanya memadatkan kekuatan magis bawaan yang sampah hanya untuk memecahkan cermin. Kamu takut, kamu takut. Tetapi percuma saja untuk takut. Seorang pemula kaisar perang tidak akan berdampak apapun pada seluruh pertempuran. Namun kemudian mulutnya tersumbat oleh beberapa pon kotoran anjing, matanya membelalak dan dia menatap Chen Beiyuan di depannya seolah-olah dia telah melihat hantu. Itu karena setelah Chen Beiyuan menerobos kaisar perang tingkat 7, aura di tubuhnya tidak hanya tidak stabil tetapi malah naik lagi seolah-olah tidak ada akhir. Itu meroket dengan liar. Tahap awal kaisar perang. Tingkat menengah kaisar perang. Tingkat tinggi kaisar perang. Tanda puncak dari kaisar perang. Dalam sekejap, dia menerobos beberapa alam dan mencapai puncak. Bahkan jika itu hanya selangkah lagi dari alam kaisar. Kecepatan kemajuan yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat oleh kaisar 10.000 racun. Ini belum pernah terlihat dalam hampir 1.000 tahun sejarah manusia. Apakah dia masih manusia? Tetapi tepat ketika kaisar 10.000 racun mengira dia telah bertemu hantu, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin meragukan hidupnya. Tepat ketika kultivasi Chen Beiyuan telah mencapai puncak kaisar perang dan masih meningkat dengan mantap, hendak memasuki alam yang lebih tinggi. Tiba-tiba energi iblis terlarang dari jurang muncul dari tubuhnya dengan gila-gilaan melahap kultivasinya yang melonjak. Chen Beiyuan menutup matanya dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Ujung jarinya berubah menjadi pisau dan menebas dahinya seolah-olah dia akan memotong sesuatu yang sangat penting baginya. Bang! Kultivasinya yang telah mencapai puncak kaisar perang langsung terputus dan anjlok dengan gila. Puncak dari kaisar perang. Tanda tingkat tinggi kaisar perang. Tingkat menengah kaisar perang.
Tahap awal Kaisar Perang. Tanda puncak Raja Perang. Dia benar-benar memutuskan kultivasi. Apakah dia gila? Tetapi ketika kultivasi dipangkas, sesuatu juga dipotong dari tubuhnya. Sinar cahaya Buddha yang memancarkan kebajikan dan kedamaian tiba-tiba terpotong dari tubuhnya, perlahan berhenti di sisi kiri dan secara bertahap mengembun menjadi seorang biksu muda dengan bibir merah, gigi putih, alis yang halus, dan kepala botak bundar. Boom! Sama seperti biksu muda itu ditebas, Chen Beiyuan yang duduk bersila di atas teratai hitam tiba-tiba meningkatkan kultivasinya lagi. Sekali lagi dia mencapai puncak Kaisar Perang. Kali ini dia masih melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, perlahan mengulurkan tangannya, menggunakan jari-jarinya untuk menarik pisau dan memotong bagian tengah alisnya. Sebuah kitab suci Tao yang tidak lengkap yang memancarkan cahaya misterius Tao berkembang dari benaknya yang terwujud berdiri di sebelah kanan dan perlahan-lahan mengembun menjadi seorang pria Tao muda mengenakan jubah Tao dengan wajah acuh tak acuh seperti pedang mata dan alis seperti bintang. Satu Buddha dan satu Tao berdiri di kiri dan kanan. Ketika Kaisar 10.000 racun melihat Buddha dan pendeta Tao berdiri di kiri dan kanan Chen Beiyuan, dia tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan dan matanya melebar seolah-olah dia telah melihat mitos kuno. Dia berkata dengan suara gemetar. Kamu membunuh 3 mayat. Bab 374 formasi itu rusak. Meskipun dunia ini sampai batas tertentu adalah dunia novel keren perkotaan, ia memiliki beberapa kesamaan dengan bintang biru di kehidupan sebelumnya, dan bahkan beberapa sistem mitologis hampir sama. Meskipun karena beberapa alasan warisan manusia dari zaman kuno terputus dan sejarah hilang, hanya beberapa fragmen yang tersisa yang dikendalikan dan dimonopoli oleh beberapa kekuatan tertinggi dan negara adidaya. Meskipun Kaisar 10.000 racun terlahir sebagai kultivator biasa, dia memperoleh warisan yang tidak lengkap dari makhluk kuno yang kuat di masa mudanya. Pengetahuannya sendiri juga luar biasa, tidak kalah dengan keluarga aristokrat dengan warisan 1000 tahun. Oleh karena itu, dia secara alami mengetahui beberapa rahasia zaman kuno dan juga samar-samar mengetahui keberadaan memenggal 3 mayat. Apa arti memenggal kepala 3 mayat itu? Itu untuk memotong keinginan jahat di hatimu dan memisahkan mayat baik, mayat jahat, dan mayat diri. Ketiga mayat itu memiliki asal yang sama dan masing-masing memiliki kesadaran diri sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan dan potensi mereka kira-kira sama. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, perbedaannya hanya sedikit. Konon hanya dengan membunuh 3 mayat seseorang dapat mencapai kebebasan dan kemudahan sejati. Namun hal semacam ini bahkan di zaman kuno adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh bos super dengan kultivasi mendalam. Bos level ini tidak diragukan lagi adalah makhluk menakutkan yang hidup selama langit dan bumi ada. Tidak berlebihan untuk menyebut orang besar seperti itu sebagai orang suci. Bahkan orang perkasa kuno yang mewarisi warisan dari Kaisar 10.000 racun jauh dari alam itu selama masa hidupnya mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika dia meninggal, dia bahkan tidak bisa mencapai ambang batas memenggal 3 mayat. Ini hampir menjadi penyesalan dan obsesi terbesarnya. Justru karena inilah Kaisar 10.000 racun yang mewarisi warisannya begitu sensitif dan takut tentang masalah memenggal 3 mayat. Meskipun warisan kuno yang diperolehnya tidak lengkap, tindakan Chen Beiyuan memenggal kepala seorang Buddha dan seorang pendeta Tao terlalu mirip dengan legenda memenggal 3 mayat. Tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Seorang pemuda yang baru saja menembus level Kaisar Perang benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak ahli kuno dan langsung membunuh mayat baik dan mayat jahat. Ini hanyalah replika dari mitos. Namun, ini adalah kekuatan magis bawaan Chen Beiyuan sendiri yang telah dia rencanakan sejak awal. Metode mengubah 3 mayat iblis menjadi surga. Jauh sebelum itu, Chen Beiyuan selalu merasa bahwa sistem kultivasinya sendiri terlalu rumit dan ada beberapa kekuatan magis yang mengguncang bumi. Namun beberapa di antaranya jarang digunakan atau bahkan selalu dikesampingkan. Tepat ketika dia mengkhawatirkannya, dia menemukan sesuatu yang menarik. Dunia ini terputus dari sebagian besar sejarahnya dari zaman kuno. Meskipun ada mitos dan legenda yang terfragmentasi dan deskripsi yang mirip dengan memenggal 3 mayat, tampaknya tidak ada jejak pun orang suci tertinggi dalam sistem mitologis kehidupan sebelumnya di dunia ini. Dalam situasi seperti itu, dia tanpa ragu memiliki ide yang berani. Saya ingin meniru orang-orang suci dari kehidupan saya sebelumnya, memotong 3 mayat dan menyebarkan semua kultivasi dan kekuatan magis saya kepada mereka masing-masing. Meskipun dia hanya seorang raja perang, dia tidak lebih dari seekor semut di mata orang-orang suci itu. Tetapi siapa yang menetapkan bahwa hanya orang suci yang dapat membunuh 3 mayat itu? Bagaimana kita tahu itu tidak mungkin jika orang lain belum melakukannya sebelumnya? Dalam kasus ini dia bersedia menjadi pelopor dan membuka jalan ke surga. Mustahil, benar-benar mustahil.
Ini pasti palsu, ilusi, benar-benar ilusi. Sial, aku jatuh ke dalam ilusimu tanpa suara apapun. Kaisar 10.000 racun memiliki wajah pucat pasi, tidak lagi menunjukkan kegilaan dan kebencian yang baru saja ia tunjukkan. Sebaliknya, hanya ada ketakutan dan teror. Matanya penuh dengan kegelisahan dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan cara menipu diri sendiri. Dia secara alami tahu bahwa dia menipu dirinya sendiri. Selama masa puncaknya, dia adalah kekuatan tertinggi setengah langkah. Meskipun kultivasinya telah menurun dan tidak lagi berada di puncaknya, kaisar jiwanya tidak menyusut. Bahkan master dengan level yang sama akan kesulitan untuk memberikan ilusi padanya, apalagi seorang kaisar perang yang baru saja menerobos. Dalam hal ini, apa yang terjadi di depan mata kita tidak diragukan lagi nyata. Tetapi dalam hal ini dia berani mempercayainya. Belum lagi dia tidak percaya bahkan naga kecil konyol yang duduk di tanah pun tidak percaya ekor besar yang gemuk yang tadinya bergoyang berhenti matanya melebar dan dia berhenti mengisap nanah di mulutnya. Dia menatap ketiga ayuan di depannya dengan penuh keheranan dan kebodohan. Satu menjadi tiga. Di atas teratai hitam besar Chen Beiyuan yang matanya tertutup rapat kelopak matanya bergetar dan perlahan membuka celah seolah-olah melalui kabut misterius dan melihat sejumlah besar binatang buas dan ras asing di luar yang dengan panik mengepung formasi. Seluruh formasi mulai berada dalam bahaya. Orang-orang kuat dari keluarga Chen itu mulai tidak dapat bertahan dan berada dalam bahaya dibunuh kapan saja. Dia perlahan menutup matanya, menggerakkan bibirnya, dan berbicara dalam hati kepada Buddha dan pendeta Tao di kiri dan kanannya, satu baik dan satu jahat. Jangan tinggalkan siapapun. Tanda boom. Cakar harimau besar jatuh dari langit dan menggores formasi dengan cakar harimau itu berwarna merah darah di seluruh bagiannya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Itu lebih ganas dan kejam daripada senjata kekaisaran biasa, membuat orang merasakan perasaan dingin. Dengan satu cakar, dampak mengerikan dan kekuatan merobek secara langsung menyebabkan seluruh formasi penyok dan hampir merobek lubang besar. Tetua ketiga dari keluarga Chen yang menjaga posisi Qian tiba-tiba merasakan kekuatan guncangan yang mengerikan datang puff. Meskipun dia dilindungi oleh senjata kekaisaran, dia masih terluka di tempat. Dia meludahkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Dalam sekejap, lubang-lubang mulai muncul di formasi yang sudah lemah. Tidak bagus. Ketika Tetua Agung melihat adegan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Formasi Dewa Penjara 8 arah pada awalnya didasarkan pada 8 arah. Begitu sesuatu terjadi pada salah satunya, itu pasti akan menyebabkan reaksi berantai yang pasti akan menyebabkan runtuhnya formasi dan menjadi bumerang. Saat itu semua orang akan mati. Hahaha tikus manusia yang bersembunyi di tempurung kura-kura mulai tidak tahan. Awan gelap terkoyak dan binatang buas harimau merah darah besar perlahan jatuh terdapat bekas luka yang dalam di wajahnya yang hampir mencungkil salah satu matanya hanya menyisakan mata harimau buas yang penuh dengan ejekan. Ini adalah binatang tingkat kaisar yang terkenal di garis depan selatan, yaitu harimau iblis darah merah. Binatang ini memiliki temperamen yang ganas, kekuatan yang luar biasa, dan sangat membenci manusia. Di antara 8 binatang buas tingkat kaisar, ia adalah yang pertama tiba dan juga yang paling aktif. Dari segi kekuatan saja, ia juga merupakan salah satu hewan terkuat yang ada. Dulu salah satu mataku terluka oleh manusia menyebabkan aku menjadi buta. Sulit untuk pulih sampai sekarang. Aku tidak akan menjadi harimau sampai aku membalas dendam. Mata ini akan menelan setidaknya 1 juta nyawa kalian manusia untuk membersihkannya. Tidak satu pun dari kalian tikus manusia yang akan bisa melarikan diri hari ini. Harimau iblis darah merah mengungkapkan ekspresi ganas yang mengabaikan tatapan marah dari binatang buas tingkat kaisar di sebelahnya. Ia mengulurkan cakar harimaunya lagi dan menamparkan lubang besar yang cekung di depannya dengan keras. Bang! Jika formasi yang sudah cekung dan belum pulih terkena, formasi itu akan runtuh dalam sekejap. Tetua ketiga dari keluarga Chen yang berada di posisi Qian dengan napas lemah dan dalam keadaan pusing mungkin akan langsung dikeluarkan menjadi daging cincang. Tetua di tengah formasi mengubah ekspresinya dan ingin menyelamatkan tetapi teriakan elang yang ganas dan serangan sengit memaksa perhatiannya kembali. Di antara 8 binatang buas tingkat kaisar, dia menghentikan Sky Splitting Demon Eagle yang paling kuat. Jika dia tidak mampu menahan serangan binatang buas yang menakutkan ini, seluruh formasi akan hancur sekarang. Dia tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan. Mati kau tikus manusia hina. Harimau darah iblis merah itu tertawa kejam dan di depan semua orang cakar harimau merah darahnya yang besar menamparkan tetua ketiga dari keluarga Chen yang berada di lubang yang tenggelam mencoba membunuhnya. Namun, tepat ketika cakar harimau hendak jatuh, cahaya budak emas yang cemerlang tiba-tiba muncul entah dari mana menerangi segala arah. Seorang biksu muda dengan bibir merah, gigi putih, dan penampilan tampan berdiri di depannya. Amitabha. Bab 375 mayat baik dimakamkan di tempat misterius sementara mayat jahat tidak memiliki awal.
Amitabha. Cahaya Buddha yang menyilaukan tiba-tiba bersinar terang secara langsung menenggelamkan cakar harimau merah darah besar yang menyerangnya dan aura berdarah yang ganas dimurnikan dan dilarutkan dalam sekejap. Hancurkan. Cakar harimau raksasa yang menghalangi matahari dan langit terbungkus dalam cahaya Buddha yang damai. Kulit dan tulang terkoyak dan tetesan darah mendidih jatuh dengan deras dari langit seperti hujan lebat. Boom! Cakar harimau besar yang sebesar bukit itu menghantam tanah dengan keras, langsung menciptakan lubang besar dan menyebabkan getaran hebat. Dalam sekejap seluruh medan perang menjadi sunyi dan mata semua makhluk hidup tertarik oleh biksu muda dengan bibir merah, gigi putih, dan wajah tampan dengan ekspresi heran. Harimau darah iblis merah yang begitu sombong barusan lengannya dipotong oleh seorang biksu muda. Itu adalah makhluk kekaisaran tingkat menengah tingkat 8 yang menakutkan dan bahkan di antara 8 makhluk kekaisaran yang hadir, itu adalah keberadaan superior kedua setelah beberapa makhluk kekaisaran dengan garis keturunan luar biasa. Tetapi menilai dari tingkat kultivasi biksu muda itu, dia paling banyak adalah seorang kaisar perang. Gunakan level kaisar untuk memotong lengan level kaisar. Ini benar-benar mengejutkan. Dalam sekejap, 7 binatang buas tingkat kaisar lainnya tanpa sadar memperlambat serangan mereka, melihat sosok biksu muda itu dengan keheranan dan kejutan. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah 3 bayangan binatang dari seekor elang, singa, dan ular piton. Semua prajurit keluarga Chen yang dipimpin oleh sesepuh agung yang berada di dalam formasi sedang melihat pemandangan di depan mereka dengan mata luar biasa yang penuh ketidakpercayaan. Terutama ketika mereka melihat bahwa biksu muda itu terlihat hampir persis seperti tuan muda mereka, kecuali bahwa dia tidak memiliki rambut mereka terpana di tempat mereka berdiri. Itu tuan muda. Seorang pria kuat dari keluarga Chen dengan wajah seperti anak kecil dan rambut putih, kulitnya yang sudah tua menarik janggutnya, matanya menunjukkan keterkejutan dan berbicara dengan gemetar dan dia bahkan tidak bereaksi ketika beberapa helai janggutnya tercabut. Mengapa tuan muda kita botak? Kontrasnya tampak terlalu besar. Bang! Sebuah serangan menyakitkan bergema dari kabut dan binatang buas harimau merah darah dengan bekas luka menjijikan dan hanya satu mata yang tersisa tiba-tiba melolong kesakitan dan meraung ketakutan dan amarah. Dari mana orang botak ini berasal beraninya dia merusak perbuatan baikku? Kehilangan lengan tanpa alasan adalah cedera yang cukup besar bahkan untuk harimau darah iblis merah. Awalnya dengan tubuhnya sebagai binatang buas tingkat kaisar, ia seharusnya dapat pulih dengan cepat dan meregenerasi anggota tubuhnya yang patah, tetapi cahaya Buddha yang aneh itu menempel pada lukanya dan terus-menerus melarutkan roh jahat berdarah. Cahaya Buddha yang aneh itu tampaknya memiliki efek penghambatan yang kuat padanya, memaksa kecepatan pemulihannya berkurang hingga ekstrim. Saya Xuanzan bukan pria botak, tetapi seorang biksu begitu saya melihat Anda. Saya tahu bahwa Anda memiliki kebijaksanaan yang mendalam dan ditakdirkan untuk bersama Buddha. Mengapa saya tidak membawa Anda ke surga barat? Xuanzang memiliki belas kasih di matanya dan tingkah laku yang lembut. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan atas hinaan dari harimau merah darah yang marah di langit dan masih mempertahankan sifat welas asih seorang biksu. Sebagai mayat baik Chen Beiyuan, Xuanzang mewarisi semua kebaikan dari tubuh aslinya seperti biasa. Tentu saja, kebaikan Xuanzang tidak hanya ditujukan kepada Red Demon Blue Tiger, tetapi juga